Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam keseharian kita beribadah kepada Allah, tentu tidak lain keinginan kita adalah untuk mendekatkan kita kepadanya dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam 24 jam kita hidup, dari sejak kita bangun tidur sampai kita menutup mata di malam hari, terkadang kita memikirkan, apakah kegiatanku hari ini sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam waktu-waktu yang kita jalani dalam kehidupan ini, ada waktu-waktu yang sangat spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung 24 jam dalam sehari, itu adalah waktu secara kuantitas. Tetapi ada waktu-waktu yang sangat berkualitas dalam kehidupan kita. Sehingga disebutkan kapan kita itu paling merasa mulia di sisi Allah. Kapan kita merasakan paling afdol waktu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kehambaan kita ditanamkan di dalam diri kita dan kita merasakan bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan kita. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aqrabul abdi ilayya bis sujud faaksiru bid du'a. Paling dekat hambaku itu, kata Rasulullah dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, paling dekat hambaku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kepadaku adalah pada saat mereka dalam keadaan sujud. Maka banyak-banyaklah kamu berdoa kepadaku, meminta kepadaku dalam keadaan sujud. Ini menandakan bahwa ada momen, ada waktu dalam kehidupan kita ini kita begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal ini bentuknya secara zahir, bentuknya secara kasat mata, dan ini bisa dinilai oleh siapapun. Kita sholat, melaksanakan sholat, mendekatkan kepada Allah, kita laksanakan sujud, dan di saat itu kita merasakan bahwa kita dekat kepada Allah. Itu adalah bentuk kita secara zahir. Ini Allah mengkiaskan atau menggambarkan bahwa kalau kau ingin dekat kepadaku, bersujudlah kepadaku. Kepala yang begitu mulia, yang tidak boleh siapapun menyentuhnya, pada saat itu kita tundukkan, kita samahkan rata dengan kaki kita. Tetapi bukan hanya ini, yang lebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam kitab, bagaimana saat yang paling mulia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita paling mulia dan paling afdol kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam keadaan sholat, bukan hanya itu. Bukan dalam keadaan kita berzikir, bukan hanya itu. Bukan pada saat kita sujud, bukan hanya itu. Tetapi kualitas dari perbuatan itu yang lebih afdol dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir mungkin kita melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah kita lakukan. Semua orang bisa menilai bahwa kita adalah orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah secara kualitas. Tetapi secara kuantitas, tetapi bagaimana dalam bentuk kualitasnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan diri kita sebagai hamba yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Sehingga disebutkan orang yang paling mulia dan paling afdol waktu seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika hamba itu menyadari bahwa aku adalah hamba dan Tuhan adalah, dan Allah itu adalah sebagai Tuhanku. Dia kembalikan jati dirinya kepada awal kehidupannya, yang mana pada saat itu disebutkan di dalam Al-Quran, yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Pada saat kita dilahirkan ke muka bumi ini, dilahirkan oleh seorang ibu ke muka bumi ini, la ta'lamuna syai'a. Kita tidak tahu, tidak memiliki apa-apa. Pengetahuan kita tidak miliki, harta tidak kita miliki, popularitas tidak kita miliki, jabatan tidak kita miliki, bahkan kesehatan pun mungkin pada saat itu belum kita miliki. Pada saat kita menyadari bahwa hidupku ini adalah sebenarnya tidak ada apa-apa kecuali Allah memberikan. Aku sekarang memiliki harta karena Allah yang berikan harta itu.
Saat ini aku dalam keadaan sehat, bisa duduk dan bersujud kepadamu. Ini Allah yang memberinya, aku tidak ada kekuatan. Saat ini aku memiliki jabatan. Saat ini aku memiliki harta. Sebenarnya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita kembali kepada jati diri kita awal, itulah saat-saat yang paling mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sehingga orang yang semacam ini yang menyadari kehidupannya, dia akan disebut sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan tentu kita bisa melihat orang-orang semacam ini dikategorikan dalam dua bentuk. Yang pertama, mereka secara sukarela ingin mendekatkan diri dan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan mengakui hinanya dirinya, mengakui miskinnya dirinya, mengakui lemahnya dirinya dan tidak ada apa-apa dengan secara sukarela. Apakah dia dalam keadaan kaya, tapi dia sadar bahwa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia dalam keadaan sehat fisiknya, dia sadar bahwa itu kesehatan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini, dia dalam keadaan sukarela mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Allah itu maha mulia, mengakui Allah itu maha perkasa, dan dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang memiliki kesadaran ini berarti dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga cara kedua, Allah menginginkan seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadanya. Mereka dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat kepada Allah, untuk sadar siapa bahwa dia dalam kehidupan ini. Mungkin sering kita lihat dalam kehidupan nyata, dan terkadang mungkin kita juga merasakan. Saat ini kita sehat, terkadang kita lupa kepada Allah. Kita lupa kepada Allah. Tetapi suatu saat Allah sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita. Allah ingin melihat jeritan kita menangis di hadapannya. Sehingga kesehatan itu Allah tarik. Kesehatan itu Allah ambil. Pada saat itu barulah kita menyadari, ya Allah, ternyata sehatku ini adalah titipanmu. Tapi dia telah terlambat. Pada saat sakit baru dia menyadari. Tetapi ini bukan suatu hal yang tidak benar. Tetapi menyadari bahwa ada orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat kepada Allah secara sukarela, tetapi ada juga yang Allah ambil kenikmatan yang ada di dalam dirinya. Begitu juga mungkin kita memiliki kemuliaan dalam kehidupan. Kita dipandang mulia oleh masyarakat, tapi suatu saat Allah sayang kepada kita. Jangan sampai kemuliaan yang kita miliki, kita rasakan itu adalah merupakan usaha saya, dan itu adalah bukan anugerah dari Allah, sehingga dalam keadaan itu Allah hinakan dia, sehingga dia hina di kehidupan masyarakat, dia hina di keadaan masyarakat. Pada saat itu dia menyadari bahwa kemuliaan yang aku miliki saat ini, kemuliaan yang aku miliki dulu, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita dalam keadaan sehat, mari kita ingat kepada Allah. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pada saat kita dalam keadaan susah, kesehatan diambil oleh Allah, harta diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, jabatan Allah ambil, baru pada saat itu baru kita sadar ini adalah suatu saat kita akan terlambat dalam keadaan semacam ini. Dan na'udzubillah, jangan sampai dalam keadaan susah pun kita mau dan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah keadaan kita dalam kehidupan ini. Momen waktu yang paling dekat kita kepada Allah, momen atau waktu yang paling mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pada saat kita menyadari bahwa kita adalah hamba, kita adalah hina, kita adalah lemah. Sehingga kalau kita sadar bahwa itulah hakikat kehidupan kita, maka kesombongan di dalam diri kita tentu tidak akan ada.
Tentu juga sifat iri dan dengki tidak akan pernah ada di dalam diri kita. Begitu juga kita tidak akan pernah menghina atau merendahkan orang lain. Karena kita sadar bahwa hidup kita adalah tidak ada apa-apanya kecuali pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, hati yang terbenak di dalam hati kita dan seluruh anggota tubuh kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.